rekan-rekan pemuda? Wah, wajahnya masih sumringah ya, masih suasana Sincia kayaknya ya. Ya teman-teman, mari kita sebelum kita mulai kebaktiannya, kita mau sapa teman-temannya yang di depan, di belakang. Boleh sambil kyonghi-kyongki, mungkin dapat angpau juga kali ya. Boleh disapa, harus sapa semuanya. Boleh tos, boleh salaman, mumpung masih sedikit orangnya. Oke. Ayo, semuanya harus kena ya, harus ditos, salaman atau kyonghi-kyonghi boleh. Mumpung masih sedikit orangnya, ayo. Ya, sudah? Sudah berbagi kebahagiaan atau mungkin berbagi angpau? Oke. Ya teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk belajar sebuah lagu, judulnya Murnikanku, boleh tolong PPT-nya? Ya. Lagu ini akan kita nyanyikan saat pengakuan dosa nanti. Saat ini kita akan memulai kebaktian kita. Saya mengundang teman-teman untuk mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Saya akan sapa sekali lagi teman-teman. Selamat pagi rekan-rekan pemuda. Pagi ya. Kita bersuka cita karena pada pagi hari ini meskipun udaranya atau cuacanya agak mendung, mungkin mau hujan, tapi kita bersyukur boleh sama-sama ada di tempat ini untuk memulai kebaktian kita bersama. Mari dengan berdiri, kita datang ke hadapan Tuhan dengan sikap menyembah, memuji Dia dan bersyukur atas karyanya dalam hidup kita. Hai, mari sembah. Hai mari sembah yang Maha
kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara. Menyertai saudara juga. Ya. Teman-teman, dalam hidup selalu ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Simpelnya aja nih, ketika kita bangun pagi tadi, kita pasti memilih dong mau lanjut tidur atau bangun. Mungkin kita setelah memilih bangun nih, bangun mandi apa enggak ya gitu. Ketika sudah memilih mandi, ke gereja apa enggak ya, apa rebahan aja kali ya gitu ya, balik ke tempat tidur. Ya, teman-teman, di dalam setiap pilihan-pilihan yang kita pilih tadi, akan selalu ada resiko di dalamnya. Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, itu termasuk pilihan yang ada resikonya. Melalui tema minggu ini, kita juga diajak untuk memilih gitu ya, mau berani atau takut. Nah, kalau tema kita hari ini kan berani menjawab panggilannya gitu. Dan berani menjawab panggilan Tuhan itu tidak selalu mudah dan tentunya banyak tantangan ketika kita memilih untuk berani menjawab panggilannya. Berani menjawab panggilannya berarti keluar dari zona nyaman kita, keluar dari zona kita yang kayaknya enak, kayaknya lebih asik, lebih aman, seperti itu. Namun, kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran apapun resikonya. Karena ketika Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kebenaran, Dia akan menyertai seperti yang tertulis dalam Yeremia 1 ayat 7-8. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan, aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita juga mau mendengar dan mengikuti panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan.
Dia Yesus Tuhanku. Ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikut aku. Lalu di bagian refnya, aku mau mengikut dia. Aku mau mengikut dia, bahkan 3 kali. Aku mau mengikut dia, ikut dia, Yesus Tuhanku. Apakah benar semudah itu teman-teman, seperti yang kita nyanyikan? Ketika Tuhan bilang, ayo pikul salib, ikut aku. Kira-kira teman-teman mau nggak? Ayo, kamu nanti gak punya teman, ayo ikut aku. Mau nggak? Ayo, nanti kamu di kantor dimusuhin sama teman-teman. Untuk menyatakan kebenaran, kamu harus nyatakan kebenaran. Mau nggak teman-teman? Seringkali kita sulit untuk menyatakan kebenaran, memilih untuk hidup dalam kebenaran. Bukannya berani, kita malah jadi takut. Karena kita tahu ada banyak resiko ketika kita hidup melakukan panggilan Tuhan, menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Kita tergoda untuk malah akhirnya menutup mata dan telinga, seolah-olah nggak tahu, seolah-olah nggak mau tahu tentang kebenaran itu. Ternyata ikut Tuhan banyak resikonya ya, nggak punya teman, disalahin, difitnah gitu. Kemudian kita memilih jalan lain yang lebih mudah kelihatannya, lebih aman, lebih nyaman. Tujuan hidup kita yang semula menyenangkan hati Tuhan menjadi menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri dan pada akhirnya kita jadinya cari aman sendiri. Ketika kita memikirkan ada begitu banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam mengikut Tuhan dan membuat kita takut, panggilan kita sebagai orang Kristen untuk menyatakan kebenaran menjadi terabaikan. Mari saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Dengan sikap tunduk di hadapan Tuhan, memohon Allah, memohon Tuhan yang menyelidiki hati kita. Apakah kita selama ini sudah setia menyatakan kebenaran? Apakah kita selama ini sudah setia mengikuti panggilan Tuhan? Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sambil musik terus mengalun, mari saat ini kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui kegagalan kita ketika mengikut Kristus. Mari kita akui kelemahan kita dalam menyatakan kebenaran yang seharusnya kita suarakan, yang seharusnya kita sampaikan.
Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku ya Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering sekali lemah dalam menyatakan kebenaran. Bahkan kami sering sekali takut ketika kami tahu resikonya ketika kami menyatakan kebenaran mengikut Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami memohon ampun. Biarlah kiranya kasih dan kebaikan Tuhan sajalah yang menyucikan kami, yang memurnikan kami untuk boleh kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah kepada setiap kita yang mau mengakui dosa dan percaya kepada Tuhan terambil dari 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Mari saat ini kita sampaikan salam damai kepada teman-teman yang ada di depan, belakang, kiri, ataupun kanan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan
senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan menganugerahkan kami hari yang baru, minggu yang baru, dan kami bersyukur bahwa kami ada di tengah-tengah persekutuan bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda dalam jemaat ini. Kami bersyukur bahwa kami mendapati diri kami di dalam sebuah kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang mau terus mengubahkan kami sedemikian rupa sehingga kalaupun kami hidup, bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami semua. Sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam kami semua, membiarkan diri kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah dalam pekerjaan Roh Kudus itu kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan kehidupan kami secara khusus ketika Engkau membawa kami sampai pada kehidupan sebagai orang-orang muda pada hari ini. Tuhan, tolong hamba-Mu agar apa yang disampaikan dan apa yang dipersiapkan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memberkati kami semua. Karena itu Tuhan kendalikan segala kelemahan, keterbatasan, ketidaksempurnaannya, dan biarlah tujuan tertinggi kami adalah hormat dan kemuliaan kembali hanya bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri kita menyambut Injil Yesus Kristus dari Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 kita akan baca ayat 21 sampai 30. Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30, beginilah bunyinya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel. Dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadah itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari dengan sukacita. Haleluya. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru Imlek buat Anda semua yang merayakan. Semoga angpaunya berlimpah-limpah, khususnya buat yang belum menikah gitu ya. Nah saudara, hari ini kita akan bicara tentang berani
menjawab panggilannya. Saya jadi ingat kemudian waktu dulu mau sekolah teologi, waktu interview, karena biasanya kita nilainya mau setinggi apapun nilai tes, tapi selalu interview yang menentukan kita akan diterima jadi mahasiswa teologi atau enggak. Dan pertanyaan pertama yang waktu itu saya dapat adalah, kenapa mau masuk sekolah teologi standar? Ya, lalu dengan gambaran yang utuh, ya, dengan mantap saya mengatakan karena panggilan Tuhan. Lalu pertanyaannya, kapan Tuhan panggil? Ada surat panggilannya atau enggak? Bingung saya. Nah, mengapa saudara kemudian pertanyaan itu kemudian membawa pada sebuah eksplorasi yang mendalam tentang sebuah motivasi. Jadi kadangkala kan kita bilang begini, kenapa lu mau pelayanan? Ya karena panggilan Tuhan, that's it. Kadangkala kita mengatakan, kenapa lu melakukan ini dan itu? Ya karena gue ngerasa ini panggilan Tuhan. Kita terlalu simplify apa yang disebut dengan calling atau vocation itu. Ya. Padahal kalau kita bicara tentang yang namanya panggilan, itu dia telah melalui sebuah proses panjang. Dia telah melalui sebuah proses discernment atau pemilahan tentang apa keinginan saya dan apa yang Tuhan taruh sebenarnya untuk saya lakukan. Kalau kita bicara dalam konteks calling atau kita bicara dalam konteks panggilan, saudara-saudara, maka di dalamnya ada sebuah dialektika yang luar biasa. Ada pertimbangan, ada tawar-menawar, bahkan mungkin juga negosiasi. Dan semua itu membawa kita pada sebuah proses pemurnian sampai pada titik di mana Tuhan taruh lentera itu di dalam hati saudara-saudara dan saya. Dan kalau kita bicara dalam konteks panggilan, maka panggilan itu dia ibaratnya begini. Kayak saudara berjalan di tengah badai, badai itu menghantam saudara dengan luar biasa, tapi saudara tetap kokoh berjalan di dalam badai itu. Itu calling, itu panggilan. Tapi kalau kita baru berjalan, terus ada ombak sedikit, udah gua balik aja, itu bukan panggilan. Itu ibarat orang naik gunung, dia akan betul-betul berjalan sampai di puncak. Karena dia adalah climber. Ya, dia nggak berjalan, terus tiba-tiba begitu dapat pemandangan bagus, udah gua stop aja. Enggak. Atau begitu dia sampai dapat tempat yang agak sedikit rata, dia bilang bangun kemah di sini aja. Enggak. Tapi dia akan terus sampai di puncak karena tujuannya ada di sana. Tantangannya banyak, yes. Pergumulannya banyak, betul. Lelah luar biasa, ya. Dan berbagai macam tantangan dia hadapi, tetapi dia mengerti bahwa calling atau vocation adalah untuk berjalan sampai pada tujuan akhir. Jadi dengan kata lain di awal khotbah ini saya mau mengatakan bagi saudara dan saya, jangan terlalu gampang menggunakan kata panggilan untuk sesuatu yang sangat emosional atau sangat pragmatis mungkin dalam pengalaman tertentu. Tapi kita mau belajar supaya panggilan itu kita letakkan pada sebuah fase perjalanan eksplorasi yang mendalam diri kita dengan Tuhan terhadap apa yang Tuhan nyatakan. Dan yang kedua, panggilan itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ritualistik. Ya, tapi panggilan itu adalah sebuah aktivitas spiritual. Ingat, spiritual lebih tinggi dari ritualistik. Spiritualitas lebih tinggi dari agama. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah calling, mungkin Tuhan bisa memanggil saudara untuk do something di satu tempat yang bukan quote unquote bukan gereja, bukan pelayanan gerejawi. Tapi mungkin Tuhan panggil saudara untuk melakukan sesuatu di luar, di mana saudara menghidupi imanmu yang kita dapatkan dalam pertumbuhan, persekutuan dalam gereja, dan kita melakukan itu di sana. Tantangannya banyak, ya, tapi karena itu adalah calling, kita mau menjalaninya dengan segala hal yang baik dan benar. Kita mau terus menjalani panggilan itu. Nah, saudara, teks kita pada hari ini bicara tentang, teks besarnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Dan kita menemukan bahwa orang-orang Nazaret, saudara, ini enggak jalan ya? Oke. Orang-orang Nazaret, saudara, mereka ada pada sebuah titik di mana mereka menilai orang tuh sangat hal-hal yang lahiriah. Ya, biasakan kita kalau nilai orang tuh kan biasanya physical appearance pertama kan. Kan kita lihat kan, oh, dan kadang-kala kita tuh udah jadi kayak psikolog aja gitu ya. Begitu lihat orang, oh ini pasti orangnya nggak bener nih. Aut-autan rambutnya ya nggak cocok ini, nggak bisa ini dia, nggak cocok untuk jadi seorang pelayan di kafe, nggak bisa gitu ya. Lalu kita menilai orang tuh sangat, jadi pertama kali kita menilai orang, lalu kita menjudge orang itu bahwa dia begini dan dia begitu. Padahal bisa jadi
penilaian kita itu berkaitan dengan sesuatu di masa lalu. Pengalaman kita bertahun-tahun atau cukup lama di masa yang lampau, kita punya pengalaman berhadapan dengan seseorang yang mirip seperti itu, lalu kita mulai automatic thinking, kita mengatakan oh dia pasti begitu atau dia pasti begini. Padahal pengalaman di masa lalu, konteksnya berbeda, manusianya berbeda, orang-orang yang kita temukan juga adalah pribadi-pribadi atau individu-individu yang berbeda. Tapi kadangkala kita terjebak untuk melihat seorang pada titik ini. Karena itu kita selalu menilai orang, dia begini atau dia begitu, kok bisa begini, kok bisa begitu, padahal dia kan begini, padahal kan dia begitu. Pertama-tama pada apa yang kita kenal dengan physical appearance itu. Nah karena itu saudara, ini nggak bisa. Oke, karena itu saudara hal tersebut juga terjadi pada orang-orang di Nazaret. Mereka menilai Yesus juga dalam cara itu. Orang-orang sekampung Yesus itu menilainya dari hal-hal lahiriah. Bukankah ia anak Yusuf? Bukankah ia anak seorang tukang kayu? Bukankah Yusuf itu adalah seorang tukang kayu? Dan kita mengenal saudara-saudara mereka kalau kita lihat pada varian yang lain, ya, dari Markus dan dari Matius. Jadi mereka mempertanyakan Yesus. Mereka tahu bahwa pengajaran Yesus adalah pengajaran yang bagus. Tapi kemudian mereka mempertanyakan pengajaran itu berdasarkan hal-hal lahiriah yang ada pada Yesus. Para orang Nazaret itu menggantungkan diri kepada kemampuan mereka untuk menentukan kebenaran-kebenaran spiritual. Mereka telah menjadi buta terhadap Yesus karena mereka begitu percaya pada ide-ide mereka sendiri tentang Allah dan Mesias. Jadi kita tahu ya, bahwa orang-orang Yahudi termasuk kelompok orang Nazaret itu mereka membangun konsep Mesias mereka pada apa yang mereka terima selama ini. Bahwa Mesias itu adalah seseorang yang luar biasa yang akan membawa mereka lepas dari penjajahan Roma. Maklum, kurang lebih 600 tahun mereka hidup sebagai bangsa tidak merdeka. Dijajah beratus-ratus tahun lamanya. Ya, dan nanti kan dalam sejarah mereka baru merdeka tahun 48, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi karena itu mereka membangun sebuah konsep mesianik tadi. Dan karena itu bagi mereka nggak mungkin Mesias datang dari golongan seperti Yesus. Nggak mungkin Mesias datang dalam kategori cuman seorang anak tukang kayu, kayaknya nggak banget deh. Ya, jadi mereka membangun kebenaran spiritual dalam landasan cara pikir mereka yang sangat terbatas. Kita kan kadangkala begitu juga kan? Saudara? Kita kan kadangkala begitu. Kalau ada seseorang yang kira-kira mungkin kita lagi struggle lalu kemudian mereka mau bantu kita bilang gini, gak mungkin lu bisa bantu gua. Kadang begitu ya. Kita underestimate orang lain. Atau ketika seseorang mungkin kita mengenal dia di masa lalu orang yang payah, ya, lalu kemudian dia datang dan dia mau bergabung dengan kita, katakanlah dalam sebuah pelayanan, terus kita bilang gak mungkin dia orang yang tepat. Ya, kita mengukur orang dengan pengalaman kita 10 tahun yang lalu. Kita lupa bahwa 10 tahun berjalan tuh mungkin Tuhan udah proses dia menjadi pribadi yang baik. Dan kita masih pakai pola itu untuk mengukur orang, gak fair, saudara. Jadi karena itu kita sama kayak orang-orang Nazaret. Kita membangun sebuah penilaian berdasarkan pengalaman atau informasi yang sangat terbatas. Dan karena itu saudara, sekalipun mereka betul-betul sangat mengenal Yesus, boleh ditolong slide next-nya, ini nggak berguna ini rupanya ya. Jadi karena itu mereka salah fokus ya. Mereka salah fokus terhadap apa yang mereka pikirkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Injil mencatat bahwa semua orang membenarkan kata-kata Yesus. Dikatakan dalam teks kita tadi bahwa orang-orang ini mereka membenarkan apa yang diucapkannya. Ya, mereka setuju bahwa apa yang Yesus katakan adalah hal-hal yang benar, dan sebenarnya saudara, mereka sempat percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Namun fokus mereka berubah ketika mereka melihat hal-hal yang lahiriah dari Yesus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 benar mengatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes telah menyatakan itu lebih dulu, dan itulah pengalaman yang terjadi. Orang Nazaret salah fokus tentang Yesus karena apa yang mereka pikirkan. Kadangkala kita juga salah fokus dalam Tuhan karena kita membangun konsep kita sendiri terhadap hal-hal yang sedang Tuhan rancang
dalam kehidupan kita? Berapa banyak orang yang kecewa dengan Tuhan? Berapa banyak anak kalian di sini yang pernah kecewa sama Tuhan? Atau simple word kita bilang, kok begitu sih Tuhan? Harusnya enggak gitu. Kadangkala kita selalu begitu, kadangkala selalu, dua hal yang bertentangan ya. Kita kadang begitu atau kita selalu begitu. Ya. Jadi banyak orang kecewa sama Tuhan karena mereka salah fokus. Fokusnya Tuhan sedang membedah kita supaya kita menjadi pulih, tapi kita bilang Tuhan gak gitu caranya. Kita kadang sok tahu. Karena kita taruh fokus kita pada apa yang menurut kita baik dalam konsep dan pemahaman kita yang terbatas. Nah karena itu kita lihat teks kita dulu ya. Karena itu penegasan Yesus, boleh next slide. Karena itu penegasan Yesus ada pada 3 tahap. Dia mengatakan apa? Nabi ditolak di tempatnya sendiri. Ya. Kan kadangkala kan kita sama orang yang paling dekat dengan kita juga kan gitu ya. Alah lu mah gitu-gitu doang. Orang lain mungkin muji-muji gitu ya. Orang lain mengapresiasi ya. Tapi orang yang sangat dekat dengan kita kadang-kadang bilang, alah cuma segitu doang. Kita mengukur orang dengan apa yang kita pikir oke menurut kita. Padahal kan tiap orang punya kadar happy sendiri, tiap orang punya kadar pencapaian sendiri. Karena itu saya selalu mengatakan apa? Jangan pernah ukur atau jangan pernah membandingkan garis finish kamu dengan garis finishnya orang lain. Nanti stres. Di beberapa kesempatan saya selalu mengingatkan itu. Banyak orang muda stres karena dia lihat IG terus insecure. Buset, temen gue udah segitu aja. Ya kemarin saya baru lihat IG. Ada satu anak kecil mungkin umur sekitar 8-9 tahun. Ya, tahu nggak angpau Imleknya dapat berapa? 70 juta. Oh Okta lihat tuh ya. Bu Okta lihat, Bu Okta. Insecure nggak Bu Okta? Ya, angpaunya saudara 77.500.000 plus 2 iPhone 16. Nggak gila, itu beneran. Begitu dia buka angpau yang berikut, iPhone 16, dia bilang apa? Ya, ngomongnya gitu. Ya, iPhone 16 lagi. Baru pernah tuh orang dapat iPhone 16 bilang begitu tuh, saudara-saudara. Gitu ya. Nah jadi begitu lihat IG jadi insecure. Ya, buset kayaknya dulu kita sama-sama, sekarang ini udah segitu aja, gua masih gini-gini aja. Masih rembah-rembah gorengan abang-abang sisa kemarin, udah melempem lagi, nggak kriuk, mending masih kriuk ya orang suka, ini udah melempem, ya udah nggak bisa dimakan ya. Padahal garis finishnya kita mungkin belum sampai, ya atau garis finish kita nggak di situ. Garis finish kita ada pada tempatnya. Karena itu saya selalu mengatakan jangan pernah ukur garis finishmu dengan orang lain, karena setiap orang akan tiba pada garis finishnya masing-masing di lintasannya masing-masing. Jadi karena itu saudara-saudara, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa enggak jadi soal. Ya, ketika penolakan-penolakan itu ia alami. Ia mengatakan tadi ya, nabi ditolak di tempatnya sendiri karena hal-hal lahirnya yang biasanya menjadi basis. Yang kedua, dia kasih penegasan bahwa ya hal ini adalah hal yang bisa dia terima ya, karena tabiatnya orang-orang Israel kan begitu ya. Karena itu dia mengatakan Elia waktu 3 tahun 6 bulan terjadi kekeringan di Israel, ada banyak janda di Israel, tapi Tuhan Allah suruh Elia datang kepada seorang janda kafir yang ada di Sarfat. Dan di situ kuasa Tuhan menjadi nyata. Tepung hanya tinggal sedikit dan minyak hanya ada di dasar buli-buli, dan itu bisa mengenyangkan dan dipenuhi dalam kuasa Allah. Padahal ada banyak janda di Israel yang percaya pada Allah. Tapi Tuhan mengutus Elia kepada seorang janda kafir dalam tradisi pemikiran orang Yahudi. Elisa. Ada banyak orang yang kena kusta di Israel pada waktu itu. Tapi Tuhan mengutus Elisa kepada Naaman. Supaya di sana kemuliaan Tuhan terjadi. Jadi apa yang kita mau lihat saudara-saudara, penegasan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa kadangkala penolakan itu bukan hal yang terlalu buruk. Ya, ini tergantung bagaimana persepsi kita. Kadangkala kalau kita berhadapan dengan penolakan, sorry to say buat Gen Z misalnya, atau ya sebenarnya bukan Gen Z juga ya, dia bisa terjadi pada semua kategori individu. Biasanya kalau mengalami penolakan kita lalu menjadi insecure. Kita lalu merasa bahwa gue buruk banget.
kita lalu kemudian mencap diri kita sebagai orang yang gak bagus, kita taruh persepsi kita bahwa gua payah. Ya, dan itu mempengaruhi seluruh proses perjalanan hidup saudara dan saya. Dan pada akhirnya kita makin payah, dan makin payah. Karena kita membangun persepsi bahwa saya nggak oke, saya nggak mantep, saya nggak, ya, baru gagal 3 kali dan kita bilang bahwa wah, gua udah payah, nggak ada jalan lagi nih, mati deh gua. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Saudara, padahal mungkin keberhasilanmu bukan di percobaan ketiga. Mungkin percobaan kelima baru Tuhan kasih keberhasilan buat kamu. Atau jangan-jangan keberhasilan kamu Tuhan tunda di tempat yang lain, bisa juga. Tapi kadang-kala kita fokus pada penolakan. Dan pada akhirnya membuat kita nggak bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, next slide boleh. Bersyukurnya saudara bahwa Yesus tidak berhenti pada penolakan. Mengapa? Karena ia tahu apa yang menjadi panggilan dan tujuannya. Itu calling. Ya. Jadi calling itu saudara, dia tidak bisa dihantam hanya oleh penolakan. Calling itu dia tidak bisa dihantam hanya karena perlakuan-perlakuan diskriminatif. Calling itu dia tidak akan pernah bisa dipatahkan hanya oleh perkataan-perkataan yang menyakitkan dan bahkan mungkin melukai, nggak bisa. Karena panggilan itu dia terlalu kuat. Orang yang terhubung dengan panggilan secara utuh, dia telah dia sudah matchkan atau dia telah match itu apa ya? Bukan menggabungkan. Dia telah mencocokkan ya. Ya, jadi kayak puzzle itu dia sudah taruh bentuknya tepat. Dan karena itu calling tuh kayak beberapa puzzle yang mengutuhkan satu gambaran yang utuh. Jadi kita mengerti, oh ternyata Tuhan mau ini dari saya. Dan ketika panggilan itu dia connect dengan kita dalam perenungan yang mendalam, dan ketika bagian-bagian puzzle itu yang ditaruh, kita bisa lihat gambaran besar yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita. Dan pada titik itu orang gak bisa menggoyangkan kita lagi. Kecuali lagu dangdut. Ya. Mengapa? Karena kita mengerti Tuhan mau apa dengan hidup saya. Karena itu mungkin di kacamata orang parah banget dia sampai berdarah-darah untuk melakukan itu. Tapi mungkin buat dia gue happy aja. Gue jalan itu, mengapa? Karena dia sekali lagi calling itu tidak pernah membuat orang merasa bahwa saya berkurban, gak pernah. Tapi dia mengatakan bahwa ini adalah jalan yang harus saya lalui. Nah, satu waktu ada seorang muncul di postingan IG juga ya. Ada satu dari keluarga orang terkaya di Indonesia ya yang kemudian jadi suster dari komunitas Mother Teresa ya. Suster Lucy Agnes itu dari keluarga Hartono, keluarga terkaya. Jadi salah satu keponakannya Hartono, dikatakan dalam berita itu ia udah dikasih warisan ya yang gak usah dihitung deh ya saudara ya. Udah dikasih beberapa restoran untuk dijalankan, tapi dia menolak semuanya. Dan dia memilih untuk mencabut belatung dari orang-orang yang terluka, orang-orang yang kena berbagai macam penyakit aneh-aneh, orang-orang yang udah tidak diperhatikan, udah kayak sampah aja di pinggir jalan, ambil mereka untuk dirawat dan dipelihara. Itu calling. Ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks panggilan tuh, gak ada yang bisa membelokkan arah kita ketika kita sudah connect dengan Tuhan. Kalau kita sudah connect dengan Tuhan, tantangannya mau sehebat apapun, kesulitannya mau separah apapun, kita akan terus berjalan. Ya, makanya mungkin kalau saya pakai istilah Johannes of the Cross, ya seorang mistikus abad pertengahan, dia mengatakan perjalanan iman, which is calling itu sama seperti kita berjalan di tengah hutan belantara pada malam hari. Kadang kita gak ngerti jalannya yang mana. Tapi Johannes of the Cross mengatakan Tuhan menuntun kita dengan sinyal-sinyal rahmat. Ya. Dari ketinggian sana Tuhan kayak mercusuar gitu tuh. Kita nggak ngerti jalannya di mana. Tapi sinyal-sinyal rahmat itu membuat kita tahu, oh arahnya ke sana. Dan kita terus berjalan. Itu kalau kita betul-betul connect dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bicara dalam konteks berani menjawab panggilan Tuhan, ini bukan soal berani atau tidak. Tapi ini soal kesediaan untuk connect dengan Tuhan dalam panggilan itu atau enggak. Jadi kalau kamu kemudian kita
kita ambil dalam hal yang paling umum kita alami, masuk dalam pelayanan. Kenapa lu mau melayani di pemuda? Katakanlah, ya karena saya dapat panggilan. Tuhan, saya merasa ini panggilan saya lah. Ya buat apalah gue cari cuan terus lah, hidup mesti seimbang gitu ya. Begitu masuk, bertemu dengan orang yang mengesalkan, katakanlah kita jadi mundur. Itu bukan calling. Kamu sedang melayani dirimu sendiri. Sebab panggilan itu akan membentuk kita. Panggilan itu dia akan men-shape kita seperti apa yang Tuhan mau. Amin saudara? Amin. Itu jatuh tuh berarti mengaminkan saudara ya. Ya. Jadi panggilan Tuhan itu ya, dia membentuk kita pada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan orang yang betul-betul ada dalam konsep panggilan tadi, terpanggil untuk pekerjaan itu, pada sebuah titik dia berjalan, pada akhirnya dia menemukan bahwa ternyata Tuhan mengubah saya sampai sejauh ini. Kalau saya pakai perkataan Yesus, kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, kamu mesti jalan 2 mil. Panggilan itu baru ada di mil yang kedua, bukan mil yang pertama. Mil yang pertama itu harus. Ya gue harus melayani dong karena gue pengurus pemuda. Ya gue harus melayani dong karena gue orang Kristen. Ya gue harus melayani dong karena gue bla bla. Itu masih mil pertama, harus. Tapi calling itu, dia baru terjadi pada mil yang kedua. Karena kalau kita dipaksa jalan 1 mil dan kita berjalan 2 mil, maka mil yang kedua itu adalah sebuah proses kerelaan. Bukan lagi karena kewajiban, bukan lagi karena tugas, bukan lagi karena supaya orang lihat citra diri gua bagus, bukan. Tapi melakukannya semata-mata karena ini jalan yang harus gua tempuh. Saudara-saudara. Nah karena itu pertanyaannya apa panggilan kita? Next slide boleh. Apa panggilan kita, saudara? Saya merangkum ya dari beberapa dari pemahaman tentang apa-apa yang dibicarakan dalam konteks Alkitab. Saudara bisa merumuskan lebih banyak lagi, tapi paling tidak 3 hal ini bisa menolong kita. Panggilan kita adalah hidup dalam Kristus. Paulus mengatakan, dan aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Yohanes pasal 15, 16 dan seterusnya, Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau saudara mau hidup dalam panggilan Tuhan, kalau saudara mau hidup dalam apa yang kita sebut dengan panggilan, maka basisnya, dasarnya adalah saudara mesti menyatu dengan Kristus. Kalau enggak mungkin. Kalau enggak kita cuma melakukan tugas. Kalau enggak kita hanya menjalankan sesuatu yang kita sedang bangun untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kalau kita bicara dalam konteks panggilan, Allah ingin supaya kita terlibat dalam karyanya secara luas. Dan itu harus didasari tentang panggilan untuk hidup di dalam Kristus. Kita mungkin mengatakan saya orang Kristen, karena saya udah dibaptis, gue udah di-CD, gue ke gereja tiap hari. Tapi verifikasi itu gak cukup. Validasi orang menjadi orang Kristen adalah pembuktian bahwa semua perjalanan hidupmu, dimanapun kamu berada, membuktikan bahwa kamu menghidupi Kristus secara utuh. Makanya kan saya mengatakan bahwa iman Kristen itu bukan iman yang part-time. Iman Kristen itu adalah iman yang full-time. Kita bawa iman itu kemanapun kita pergi. Kita bawa iman itu dalam perjalanan dengan siapapun di waktu manapun. Hidup dalam Kristus adalah panggilan yang mendasari segala sesuatu. Yang kedua, hidup dalam Kristus harus menghasilkan buah. Iya kan? Dan buah itu adalah buah yang tetap, kata Yesus. Bukan buah musiman. Ya, bukan buah majalah Tempo berbuah, Tempo enggak. Bukan. Tapi buah yang terus. Mazmur mengatakan orang yang hidup dalam Taurat Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada yang berbuah 10 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, dan terus berbuah sepanjang musim. Jadi hidup dalam Tuhan tuh gak ada capek-capeknya berbuah. Mengapa? Karena perjalanannya bukan di mil pertama, tapi di mil yang kedua. Dia melakukan itu bukan karena harus, tapi karena itu telah menjadi bagian dari kehidupannya. Ini menjadi sebuah proses yang perlu kita renungkan bersama. Dan pada tahap yang ketiga, secara operasional, panggilan kita adalah untuk membangun tubuh Kristus. Imamat yang rajani.
Itu menjadi bagian di mana semua orang percaya ya memahami bahwa Tuhan menciptakan saya itu dengan sebuah tujuan, dan tujuan tertinggi dari apa yang Tuhan ciptakan dalam kita adalah supaya kehidupan kita melayani Dia. Catherine Peterson waktu dia tulis buku kecil tentang Who Am I, dia mengatakan tujuan tertinggi orang Kristen adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Dan dia kemudian menurunkan konsep itu sampai pada titik bagaimana kita terlibat di dalam kehidupan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara, jebakan kita selalu begini. Kita lalu kemudian bilang, oke, gue kan di kantor udah ngelayani juga dong. Gue kan pengurus PDO di kantor. Gue kan ada juga tuh pelayanan di RPTRA anak jalanan. Jadi gue gak perlu juga lah melayani di gereja. Ada orang-orang yang Tuhan sudah taruh pelayanan di gereja. Benar gak kira-kira konsep itu? Kan sama aja. Gue udah ngelayani Tuhan juga kan di luar sana. Jadi gak perlu dalam gereja gue layani Tuhan. Benar gak? Takut jawab ya. Nah saudara, satu hal penting begini. Mengapa kita perlu melayani di gereja? Karena ini basis kita. Ya, oke, kita melayani di mana-mana, tapi kita kembali ke situ karena di situ tempat kita di-charge. Di situ tempat kita bertumbuh. Istilahnya kita harus kembali ke pokok pelayanan kita. Gereja selalu menjadi basis dan pokok. Sehingga pada akhirnya dengan apa yang kita lakukan di sini seharusnya mengisi minyak kita penuh. Supaya pada akhirnya ketika kita keluar, kita meneruskan minyak itu di mana-mana tempat yang tadi kita sebutkan. Dan kita melihat bahwa tubuh Kristus yang basisnya atau pokoknya adalah gereja itu, kita bawa ke tempat-tempat yang Tuhan izinkan kita menghadirkan Tuhan di sana. Nah jadi saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini panggilan kita bersama. Ini sebuah sebuah penghayatan, sebuah konsep yang menolong kita atau sebuah pemaknaan yang menolong kita supaya kita bisa lebih utuh dalam perjalanan panggilan. Next slide boleh. Dan karena itu saudara, kalau kita lihat tema kita keberanian menjawab panggilan, maka yang pertama-tama perlu kita perhatikan adalah sejauh mana kita mengakui dan menerima panggilan itu. Tadi saya udah bicara banyak di depan bahwa menerima dan mengakui panggilan itu bukan proses singkat, ya, bukan proses yang sangat bukan yang sangat sederhana, ya. Tapi dia meliputi sebuah upaya mendalam kita mengeksplorasi niat, motivasi dan tujuan kita sampai pada titik di mana kita mengatakan yes, ini calling Tuhan buat saya. Karena itu kan karena kita bisa lihat ya, ada orang-orang yang sudah ada di posisi nyaman, tapi mereka bisa melepaskan itu ya untuk melakukan sesuatu yang menurut kita cari masalah. Tapi buat dia itu bukan masalah. Calling itu kadang-kala membawa kita pada hal-hal yang mungkin menurut orang nggak banget. Ya, tapi itu adalah bagian dari perjalanan panggilan. Yang kedua, saudara, orang-orang dengan keberanian untuk menjawab panggilan adalah mereka yang berani menghadapi tradisi dan ekspektasi orang lain. Sama seperti Yesus. Ekspektasi orang-orang adalah bukan nggak begitu. Mesias tuh nggak begitu. Orang-orang dalam ekspektasi orang Nazaret adalah harusnya yang bicara begitu tuh bukan Yesus. Karena dia dari golongan yang biasa banget. Ya. Tapi karena ini panggilan saudara, Yesus nggak terlalu gubris. Karena dia tahu tujuan kita. Dia nggak terlalu merespon bahkan bereaksi terhadap penolakan. Dia nggak butuh validasi dan pengakuan. Dia nggak perlu membenarkan dirinya. Teks kita mengatakan apa? Waktu mereka membawa dia untuk dorong dia ke jurang tebing kota, dia lalu dari tengah-tengah mereka. Ya, ayat yang ke-30 tadi mengatakan kepada kita, tapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Dia bukan nggak peduli, dia nggak bereaksi, dia nggak merespon pengalaman penolakan itu. Nah, kadang kita membuang banyak energi hanya untuk ada pada penolakan. Ya, dan kita merasa bahwa kita harus membuktikan, ini masalahnya ya. Kita harus membuktikan, kita harus klarifikasi, kita harus membenarkan dan segala macam, dan kadangkala itu membuat lelah.
Pengalaman firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus enggak terlalu bereaksi terhadap hal-hal yang demikian karena dia mengerti apa tujuannya dan apa yang menjadi visinya. Lalu yang berikut, saudara-saudara, keberanian untuk menjawab panggilan itu membuat kita siap dengan penolakan dan kritik. Makanya saya selalu berpikir bahwa orang-orang yang ada dalam jalan panggilan tuh salah satu motonya harus begini, dikritik tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Jadi kalau orang kritik ya oke lah kita terima. Kalaupun kritiknya ngasal ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak terlalu usah digubris juga tapi terima aja. Tapi kadang-kala kan begitu orang kritik kita langsung membela diri ya. Sangat defensif, mau membuktikan. Lalu terjadilah perpecahan demi perpecahan. Kadang-kala kita hanya butuh menerima kritikan itu. Jadi panggilan Tuhan tuh kan kadang-kala tadi ya di awal Erna udah menyatakan bahwa tantangannya nggak gampang, tantangannya nggak mudah. Tapi itu menjadi bagian yang perlu kita hadapi bersama. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, menjawab panggilan Tuhan tuh seperti slide sebelumnya, hidup dalam Tuhan, saudara perlu berserah dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Nah, namanya juga jalan panggilan Tuhan yang gak mungkin saudara tidak mempercayakan hidup kepadanya. Orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, dia selalu punya keyakinan tertinggi bahwa apapun yang terjadi dalam jalan panggilan ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya berjalan sendiri. Itu kepercayaan tertinggi kita pada jalan panggilan. Ya, karena itu kita selalu menemukan dan kita selalu melihat bahwa orang-orang yang betul-betul terpanggil pada jalan tertentu dalam hidupnya itu selalu dalam tanda petik kayak mereka lolos aja dari hal-hal yang rumit, yang menurut kita nggak masuk akal. Tapi jalan Tuhan selalu menyelamatkan kita dalam cara-cara yang Tuhan kehendaki. Nah karena itu saudara, firman Tuhan pada hari ini dia mau menyasar dua hal. Yang pertama, apakah masing-masing dari kita telah menemukan calling dalam diri kita atau enggak? Ini penting. Ada orang yang sampai mati gak menemukan callingnya. Ada. Hidup ya business as usual aja. Ya dia mencapai keberhasilan tapi ya udah begitu aja. Dan dia gak ngerti juga atau dia ya cuma nikmatin aja begitu. Tanpa ada sesuatu. Ya jadi coba masing-masing cek apa sih calling yang Tuhan taruh dalam diri saya. Sekali saudara menemukan itu, gak ada yang bisa blok saudara. Sekali saudara menemukan apa panggilan Tuhan. Bahasanya Andi Noya mungkin lentera jiwa ya. Kick End itu dia bilang lentera jiwa. Tapi konsep saya ketika lihat tayangan itu ini calling sebenarnya. Kalau Tuhan sudah taruh calling itu dan saudara telah bergumul dengan calling itu, gak ada yang bisa menghalangi saudara. Maka coba masing-masing orang tanya, sampai usia kamu semuda ini, belum tua kan? Sampai usiamu semuda ini, Pak Riki masih muda juga ya. Sampai usia saya sejauh ini, apa calling yang Tuhan taruh dalam diri saya? Itu proyek pribadi ya. Kamu jawabnya kapan saya nggak tahu. Nanti kamu jawabin sama Tuhan aja. Apa calling yang Tuhan taruh dalam diri saya? Dan apa yang sudah saya lakukan dengan calling tadi? Ya. Lalu yang kedua, proyeknya adalah kemudian ketika kita mulai belajar merespon panggilan Tuhan tadi, kita berjalan menuju jalan panggilan itu, lalu kita mulai bertanya, apa perubahan-perubahan yang telah saya temukan dan saya dapatkan dalam jalan panggilan ini. Ya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada akhirnya slide terakhir boleh. Pada akhirnya saya mau mengatakan bahwa keberanian menjawab panggilan Tuhan itu bukan tentang seberapa siap kita, tetapi seberapa percaya kita bahwa Dia yang memanggil juga adalah Dia yang memampukan. Melangkahlah, sebab dalam setiap langkah iman, Tuhan sendiri yang akan menuntun jalan itu. Kalau saya berefleksi dari Mazmur 23, jalan panggilan itu dia tidak terlalu penting jalan apa yang kita tempuh. Ya. Tapi jalan panggilan itu yang paling penting adalah dengan siapa kita berjalan.
Jadi kadang-kala jalan panggilan itu bisa membawa, nggak selalu menderita ya Erna ya. Jalan panggilan itu kadang-kala ya bisa quiet good juga, bisa menyenangkan juga. Sama seperti Pastor mengatakan ya, jalan bersama dengan Sang Gembala tuh kadang-kala kita dibawa pada rumput hijau dan air yang tenang ada juga. Ya, nggak melulu menderita, tapi juga nggak melulu happy-happy juga enggak. Jadi kadang-kala kita berjumpa dengan rumput hijau dan air yang tenang, semuanya tampak stabil, tampak bisa ditata dengan baik ya. Tapi kadang-kala kita dibawa juga pada lembah kekelaman dan bayang-bayang kematian. Jalan panggilan tuh kayak begitu. Dua model perjalanan itu bisa kita tempuh. Tapi yang paling penting bukan jalan seperti apa, jalan panggilan yang kita tempuh. Yang paling penting adalah dengan siapa kita berjalan. Karena kita berjalan dengan Tuhan, jalannya mau kayak apa nggak jadi soal. Karena itu akan menjadi jalan teraman yang pernah kita tempuh bersama-sama dengan Tuhan. Kan kayak saudara mau pergi jalan-jalan kan, dua pertanyaan mendasar kan. Perginya sama siapa? Perginya kemana? Tapi yang menentukan kita pergi atau enggak adalah sama siapa aja. Gitu kan. Kalau perginya sama orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang reseh, oh gue enggak. Biar kata pergi di tempat yang menyenangkan, ditraktir, dibayarin, enggak, gue enggak mau. Atau kalau saudara pergi naik gunung ya, nanya kan, ya Risa ya, naik gunung sama siapa? Sama Sindu, oh mau gitu ya. Tapi kalau sama yang lain misalnya yang bawel, ngeluh gitu ya, dikit-dikit ngeluh ya, kita jadi ikut capek, nggak jadi. Ya, atau jadi orang yang ribet, yang begini nggak bisa, begitu nggak bisa gitu ya. Itu glamping aja, nggak usah naik gunung gitu ya saudara. Jadi selalu penting dengan siapa kita berjalan. Perjalanan iman dalam panggilan juga begitu. Gak jadi soal jalannya mau serumit apapun. Yang paling penting adalah selama saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, maka perjalanan itu adalah perjalanan paling aman yang bisa kita tempuh. Nah saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan firman Tuhan pada hari ini berani menjawab panggilan. Mungkin saya agak jadi bukan pertama-tama berani enggak saudara, ini bukan uji nyali gitu ya. Tapi pertama-tama apakah saudara siap menerima panggilan itu atau tidak? Ya. Apakah saudara siap menghadapi konsekuensi dari panggilan itu, dan saudara mesti ukur itu. Karena Yesus sudah mengatakan, kalau orang mau ikut aku dan dia nggak bisa menyangkal diri, dia nggak bisa memikul salib dan berjalan mengikut aku, dia tidak layak menjadi murid-muridku. Tuhan sudah taruh itu di muka dan dia minta kita mengukur itu semua. Karena nggak mungkin orang mau bangun rumah dan dia nggak hitung-hitung dulu pengeluarannya berapa banyak. Nggak mungkin orang mau menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya besar dan kita mengukur kita punya kekuatan gak seberapa lalu kita mau maju perang, tuh gak mungkin. Perjalanan iman dalam panggilan juga menolong kita untuk menyadari bahwa perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, tapi juga bukan perjalanan yang mematikan. Sebab ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita, memproses kita menjadi versi terbaik menurut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita, dan semoga saudara menemukan apa yang Tuhan taruh dalam diri dan hidupmu, dan mulai berproses menggumuli itu menjadi sebuah panggilan yang diterima dan dihidupi. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Bersyukur untuk firman yang telah kami terima pada hari ini. Tuhan menolong kami supaya di usia muda kami boleh terus menajamkan panggilan kami. Belajar untuk mengerti dan memahami, mengelola itu di dalam batin bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kiranya apa yang telah kami kelola itu kami boleh terima dan kami boleh menghidupinya menjadi jalan hidup kami. Supaya serumit apapun atau sebergumul apapun perjalanan itu, selama kami ada bersama dengan Tuhan, perjalanan panggilan itu adalah perjalanan teraman yang dapat kami tempuh. Tolonglah kami, dan biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam kami semua supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya, demi Kristus Tuhan. Kami berdoa dan memohon. Amin.
Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk firman yang telah kami terima, dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, agar kami boleh terus menemukan panggilan kami di dalam Tuhan, dan kami boleh menghidupi itu di dalam keberserahan yang utuh dan penuh. Kami berdoa menyerahkan setiap tantangan dan pergumulan kami dalam perjalanan hidup, karena kesehatan, karena sakit, dalam proses berpulih, dalam proses pengobatan, kami yang mungkin bergumul di tengah-tengah keluarga dalam banyak relasi dan persoalan-persoalan. Kami yang mungkin sedang bergumul juga dengan pekerjaan, dengan rekan sekerja kami, dengan atasan kami, atau dengan pekerjaan yang sementara kami tangani. Mungkin juga kami berhadapan dengan pribadi-pribadi yang menyulitkan dalam apa yang ingin kami capai. Kami juga mungkin bergumul dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan bagaimana menata diri dan hati kami di tengah-tengah berbagai isu yang ada. Kami juga mungkin bergumul di tengah-tengah kerinduan kami untuk ada pada relasi-relasi yang lebih bermakna, termasuk di dalamnya punya pergumulan untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, kami taruh semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kami tidak kehilangan arah, tapi kami terus mengerti bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu bagi kami, terbaik bagi kami, dan kami perlu menajamkan mata batin kami untuk melihat rancangan Tuhan dalam hidup kami, supaya pada akhirnya kami berjalan pada trek kami yang sudah Tuhan tentukan, dan kami boleh sampai pada garis finish kami pada waktu yang tepat. Kami taruh pergumulan ini dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami mengingat Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Tuhan berkati teman-teman pemuda, Tuhan berkati komunitas ini, supaya semua hal yang diupayakan oleh teman-teman pengurus boleh disambut dengan baik dan menjadikan Komisi Pemuda sebagai ruang kebersamaan komunitas yang hidup. Kami bertumbuh tidak hanya dalam ritual saja, tapi kami juga bertumbuh di dalam komunitas. Sebab itu Tuhan tolong supaya kami mau belajar merendahkan hati satu terhadap yang lain, saling menerima dan saling melengkapi dalam setiap aktivitas yang kami upayakan bersama. Tuhan berkati teman-teman pengurus, supaya mereka juga diberkati dengan semangat, sukacita, kesungguhan, dan komitmen dalam panggilan pelayanan mereka ini. Agar setiap hal-hal yang mereka hadapi mungkin sulit dan tidak menyenangkan, tapi selalu mereka mau bertanya apa yang sementara Tuhan persiapkan, dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang sementara dilalui. Dan biarlah pada akhirnya semua mereka boleh bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat kami, GKI Samanhudi, yang juga sedang berjuang, bergumul dalam berbagai hal, kerinduan dan pengharapan. Tuhan berkati jemaat ini supaya boleh terus bertumbuh menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang disampaikan. Secara khusus kami sedang menggumuli pembelian lahan parkir sebagai bagian dari perluasan pelayanan gereja-Mu, dalam bagaimana kami meningkatkan kualitas pelayanan kami juga. Tuhan tolong segala upaya yang diupayakan oleh majelis jemaat dan tim, agar semua ini boleh diberkati oleh Tuhan, dan dalam pandangan Tuhan jika ini adalah hal yang baik, maka Tuhan memberkati lahan parkir bagi kami, supaya pada akhirnya kami dapat memproses kehidupan bergereja bersama dalam hal-hal yang lebih baik lagi. Kami percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan bagi GKI Samanhudi. Tuhan berkati majelis jemaat dalam menangani segala sesuatu,
dan biarlah kami boleh bersama-sama mengupayakan apa yang terbaik ini. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, di tengah-tengah berbagai tantangan. Tuhan Yesus menolong pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Presiden Prabowo dengan seluruh staf dan jajaran, agar mereka boleh terus bekerja menghasilkan yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan juga berkati kami, supaya kami dapat melakukan bagian-bagian kami dengan baik dalam apa yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai warga bangsa. Kami bersyukur bersama-sama dengan teman kami yang berulang tahun, bagi Januar yang berulang tahun pada 7 Januari, Tuhan kiranya menyertai dan Tuhan memberkati, agar semakin bertumbuh ia semakin mengasihi Tuhan dan hidupnya semakin diubahkan. Kami serahkan ini minggu baru yang telah kami masuki, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami taruh setiap langkah kami, pekerjaan kami, dan semua yang akan kami putuskan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan, agar semua boleh dilalui di dalam kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan iman kami dalam satu keyakinan bahwa semuanya terjadi dalam kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan menopang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR Code yang tersedia di layar atau yang ditempelkan di kursi depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan nilai nominal akhir 20. NKB 126. Kami datang kembali Tuhan, kami mau bersyukur atas semua penyertaan dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Biarlah kami mengungkapkan rasa syukur ini melalui persembahan yang kami berikan. Engkau yang mau melayakkan, mau menguduskan persembahan ini sehingga bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kami mau serahkan Tuhan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan memang tidak selalu mudah dan penuh tantangan. Tapi tidak selalu penuh tantangan juga ya, ada masa-masa saat kita beroleh kebahagiaan, kegembiraan di dalam mengikut Tuhan. Namun apapun itu, saat kita tahu apa yang menjadi panggilan kita dan kita tahu dengan siapa kita berjalan, maka apapun yang menghalangi, apapun yang menjadi tantangan dalam menjalani panggilan Tuhan, tidak akan ada yang bisa menggoyahkannya karena kita tahu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari saat ini kita masuki minggu yang baru dengan keberanian untuk menjalankan panggilan Tuhan. Walau tidak mudah, yakinlah bahwa Tuhan menyertai setiap kita yang berani hidup di jalannya. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Ku utus kau membagi kasih-Ku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Ku utus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan kasih menyapamu dengan kedamaian dalam setiap hari yang kau jelang. Kiranya Kristus menjadi sahabat yang senantiasa kau rasakan dalam liku kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolongmu untuk tetap setia
di dalam panggilan pelayananmu dalam segenap keadaan, dan kiranya Allah Trinitas merengkuhmu dalam cinta, sehingga kehadiranmu membawa cinta Allah bagi dunia hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita telah selesai, teman-teman boleh mengambil sikap saat teduh. Ya, selamat hari Minggu rekan-rekan pemuda. Apakah ada teman-teman yang baru datang, yang baru pertama kali mengikuti kebaktian pemuda? Nggak ada yang baru ya? Iya, oke. Next. Ya, hari ini kita merayakan teman-teman yang berulang tahun. Ada Januar di tanggal 27 Januari. Januarnya hadir? Oke, happy birthday Januar. 28 ya? Maaf ya, salah tulis ya. Ya, 28 Januari ya, maaf teman-teman ya, diralat ya. Selamat ulang tahun Januar. Next. Ya, pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini dengan tema berani menjawab panggilannya, ada Pendeta Samuel Akehari, lalu penatuannya Penatua Riki, PL-nya Erna, singernya Mario dan Safira, pemusik Gracia, multimedia dan sound ada di belakang Fernando dan Riu, publikasi Felicia Karta, dan asyirnya ada Mariana dan Daniel. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya hari ini. Untuk minggu depan tanggal 9 Februari masih sama di tempat ini jam 9.30 dengan tema dicintai dan dipanggilnya. Akan dilayani oleh Pendeta Peter Abednego, lalu penatuannya ada Penatua Rani Ekawati, PL-nya Agnes, singernya Bianda dan Eiffel, PM-nya pemusiknya Noah, multimedia dan sound Vito dan Evan, publikasi Gracia dan Asher, Dara serta Ruth. Selamat melayani untuk teman-teman yang melayani di minggu depan. Nah, saat ini bidang pembinaan GKI Samanhudi sedang membuka kelas katekisasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti kelas katekisasi, boleh. Kelas akan dimulai hari Minggu tanggal 16 Februari. Dilakukan secara onsite jam 4 sore atau pukul 16 ya. Akan didampingi oleh pendeta yang tadi berkhotbah di sini, Pendeta Sam, juga Penatua Yuri. Pendaftaran terakhir akan ditunggu sampai hari Minggu tanggal 16 Februari. Atau kalau misalnya mau info lebih lanjut boleh hubungi nomor kontak yang tersedia ataupun klik link yang ada di depan ya teman-teman. Lalu ya setiap minggu kita selalu mewartakan ini ya. Nah teman-teman yang punya ketertarikan untuk melayani di bidang tarik suara, bernyanyi atau bermain musik mungkin bisa juga untuk mengiringi vokal grupnya. Boleh datang dan join di VG Komisi Pemuda yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam di ruangan ini. Di Ruang Yerusalem lantai 3. Jadi kalau teman-teman pengen join silakan datang aja hari Jumat 7:30. Ya, selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Tuhan memberkati.